Gue sih masih sangat berharap bahwa perpus tetap menjadi tempat sumber informasi. Si kopi coklat. Gue cendol hari ini. Gue Ana deh. Gue Ating. Jadi Ana, Ating, cendol. Kopi. Ih, apa sih? Teman-teman, makasih banget ya. Sungguh terharu episode pertama kita. Episode pertama dalam hidup kita. Yang akhirnya. Ya. Disambut dengan meriah. Tapi seriusan, from the bottom of my heart, thank you banget atas semua komen-komennya. Sampai ini nggak sengaja kemarin ketemu sama salah satu temen yang udah lama banget nggak ketemu gitu ya. Di sebuah keriuh rendahan orang mau nonton pertunjukan yang hype di Jakarta gitu. Terus begitu ketemu dia langsung menyebut si kopi coklat sambil menunggu. Terus dia mencela sih sebetulnya. Kenapa cuma 1 episode bukannya langsung rekaman 5 episode? Ya kali situ jago ya. Kita kan apa loh kita ini dunia rekam-rekam. 1 episode ya udah syukur, sujud syukur akhirnya pecah telur gitu ya. 1 episode aja cemilannya udah segitu banyaknya. Ya, makasih banget buat segala komentar, segala penyemangat gitu ya. Dan beberapa teman yang kemudian juga jadi terpikir untuk melakukan hal-hal baik yang ya mungkin bentuknya berbeda-beda, nggak harus bentuk sama seperti kita gitu ya. It means a lot deh pokoknya. Tapi yang lucu, ternyata cara kita ngobrol ini itu bisa menemani orang untuk berkegiatan yang macam-macam. Mulai dari nyetrika. Jadi ternyata si kopi coklat adalah teman ibu-ibu menyetrika gitu ya. Itu di luar dugaan, tapi kita alhamdulillah juga sih. Salam satu setrika. Nggak. Nyetrika itu bisa sambil dengan si kopi coklat. Nyetrika itu bisa sambil nonton. Kalau zaman dulu tuh ya di rumah mertua gue, itu baik mertua gue maupun mbaknya tuh kayak bisa nyetrika sambil nonton telenovela. Bisa Gue juga sih. Bisa nggak kalau sambil baca? Susah. Kenapa? Ya emang susah. nggak nyetrika sih. Jadinya kalau sambil baca. Gitu. Iya bener, kebakar gitu ntar ya gitu. Ini kan jadi gini, gue tuh karena lo ngomong baca gue jadi inget mau cerita. Jadi kan gini, September ini kan sebenarnya adalah Suicide Prevention Month. Jadi bulan kesadaran kita untuk mencegah bunuh diri gitu ya. Jadilah gue sebagai seorang psikolog klinis ya kan gue perlu menyiapkan nih, pasti ada aja lah permintaan wawancara gitu kan. Temen Nah jadi kan gue browsing dong nih gitu ya. Terus sambil browsing itu ternyata dapat info nih bahwa di bulan September ini ada banyak peringatan tentunya, tapi ada 2 peringatan yang menarik kalau menurut gue. Yang pertama itu adalah Hari Aksara Internasional, transliterasi dari International Literacy Day tanggal 8 September. Sama satu lagi Hari Kunjung Perpustakaan Nasional. Ini skupnya nasional Indonesia. Oh tapi di hari yang berbeda ya? Berbeda. Itu 14 September. Kalau tadi Hari Aksara 8 September gitu. Jujur nih ya teman-teman, gue baru tahu ada hari-hari itu. Jadi selain lagunya Jungkook yang ada Monday, ya saya ARMY. Lo tau belum sebelum ini? Apa? Iya. Lo tau belum sebelum ini bahwa ada hari-hari itu? Kalau Hari Kunjung Perpustakaan baru tahu, tapi kalau Hari Aksara atau Literacy Day pernah tahu karena kebetulan punya teman-teman yang bergerak di FTBM, Forum Taman Baca Masyarakat. Oke. Itu jadi mereka yang di kayak di RPTRA gitu ya? Bukan? Beda. Jadi dulu pada zaman dahulu kala sebelum RPTRA itu ada atau hype, sebetulnya sudah ada nih orang-orang yang buka perpustakaan di rumah. Dan perpustakaan di rumah itu dipakai untuk mengajak anak-anak di sekitarnya gitu untuk berkegiatan di situ. Itu sebelum RPTRA menjamur ya. Nah, malah waktu itu di tempat-tempat tertentu jadi agak bingung karena sudah ada FTBM ini, F-nya kan sebenarnya forum ya, tapi ada TBM ini, ada Taman Baca Masyarakat yang swadaya gitu. Terus di daerah yang sama RPTRA-nya jadi, dan RPTRA juga kayaknya diharapkan ada perpustakaan. Tapi ada daerah yang waktu itu RPTRA-nya
udah harus ada perpustakaan, belum punya buku. Jadi minta sumbangan sama taman baca Bacaan. masyarakat gitu. Oke. Sebetulnya kalau buat gue pribadi sih, ya udahlah ya, yang penting orang-orang di sekitar situ, anak-anak di sekitar situ kan bisa dapat bacaan gitu. Dari manapun sumber bukunya. Tapi kan mungkin karena gue bukan orang yang mengelola itu ya, jadi nggak berasa. Tapi mungkin buat yang mengelola, nih susah-susah nih dapetin bukunya, ngajak anak baca tuh susah loh. Iya ya. Susah karena kalau mereka ketemu mungkin mereka lebih seneng yang main lari-larian gitu. Berapa banyak sih sekarang anak yang bertahan untuk baca. Ya. Terus bacanya kan kalau baca buku gambarnya nggak bergerak. Iya sih. Lebih menarik mungkin nonton YouTube. Ya, betul. Gitu. Betul. Karena anak-anak kita lebih duluan terpapar audiovisual daripada maksudnya gadget gitu ya, daripada terpapar buku yang isinya tulisan dengan sedikit ilustrasi gitu kan. Ya kita juga memang mungkin di Indonesia gue nggak tahu juga sih, belum ketemu tuh ilustrator buku anak yang keren yang akan sedemikian menarik buat. Ada, tapi boleh nyebut merek nggak sih? Tapi nggak apa-apa ya, orang keren. Ada yang namanya Ibu atau Mbak Wati Ideo. Jagoan neon itu. Ya, tapi kan di antara kebutuhan buku atau jumlah buku yang ada, berapa banyak ya ilustratornya gitu kan. Oke. Sebentar, apa aku salah ya? Mbak Wati Ideo tuh bukan Nulisnya. ilustrator, dia menulis tapi dia bekerja sama dengan, aduh maaf banget ya, aku lupa nih siapa nama ilustrator yang sering bersama dengan Mbak Wati itu. Ih, so akrab deh Mbak Wati, padahal aku sih enggak. Ngomong-ngomong lagi tadi terkait hari-hari yang baru ku tahu itu, hari-hari peringatan yang baru ku tahu itu, bikin gue jadi inget momen pertama nyadar bisa baca. Lo inget nggak kapan? ya enggak lah, Gue masih inget loh. kok bisa? Gue kelas 1 SD. Jadi ya gue sih merasa beruntung ya bahwa gue hidup pada zaman dimana TK belum ngajarin baca. Oke. Jadi gue belajar baca di SD. Bener-bener pertama kali, bahkan mungkin kenal huruf pun di SD. Gitu ya. Nah jadi mungkin waktu itu kita masih cawu ya. Ya kalau cawu. Aduh maaf banget nih, gimana dong? Kalau cawu cari sendiri tahunnya berapa itu ya. SD-nya masih cawu. Baik. Cawu pertama gue masih belum bisa, belum bisa baca. Bisa pun dieja gitu. Gue masih inget banget tuh, gue masih mengeja Kompas karena koran yang ada di rumah Kompas gitu kan, KOMPAS gitu, Kompas. Nggak ada Bobo. Oh, Bobo udah ini karena Bobo udah dari kecil, dari sebelum gue bisa baca gue juga ada langganan Bobo. Bobo itu masih ini, tapi Kompas kan sesuatu yang baru waktu itu. Kalau Bobo kan gue udah familiar. Oke. Gitu. Ketika lihat bahkan nggak ada tulisan Bobonya, tapi ada gambar si Bobo, itu langsung terbayang. Jadi kayak side reading gitu, tulisan Bobonya gitu kan sebenarnya. Jadi sebetulnya bukan baca tulisan ya, Bukan. tapi begitu ngeliat bentuk majalahnya, ada gambar kelincinya, oh ini Bobo. Gitu. Sebagai sebuah informasi kesatuan, Iya. pokoknya ini Bobo gitu bukan ya. bener-bener bisa kemudian mengurai bahwa Bobo itu ada huruf Huruf B, gitu gitu ya. belum gitu kan. Nah, suatu hari di Cawu 2, gue kemudian tiba-tiba bisa membaca Kompas dengan tanpa mengeja, dan kemudian gue bisa baca headline-nya. Hebat amat. Tulisan judul headline, bukan headline yang judul kan ada di halaman mukanya, ada headline kan, ada misalnya menteri apa gitu, atau Tapi kan Kompas tuh susah loh headline-nya buat anak kelas 1 ya. dibaca doang, nggak ngerti apa ininya, cuman dibaca Baik. gitu. Berarti headline-nya itu nggak ada nama Perdana Menteri Luar Oh Negeri. enggak, tentu Susah tidak, gitu ya. gitu. Tapi gue baca satu kalimat ya, headline pun kalimatnya nggak akan yang panjang sekali kan. Ini headline Kompas ya, bukan Pos Kota. Jadi sebut merek lagi deh. Udah nggak usah diterusin, kita tahu sama tahu aja bahwa yang tertawa adalah yang usianya tertentu. Gitu. Nah di situ gue sempat kaget, loh, aku bisa membaca tanpa mengeja. Magic. Gitu, magic. Itu bener-bener pengalaman magic banget loh itu, rasanya magic banget. Gue masih ingat sampai sekarang. Gitu. Dan gue kemudian pamer sama nyokap gue, aku udah bisa baca gitu. Aku udah bisa baca. Penting banget ya. Nyokap gue pamer. pulang kerja, aku udah bisa baca. Kayak gitu.
seperti itu. Itu ternyata pengalaman yang apa ya? Ya jadi core memory sih, jadi memori yang menyenangkan banget gitu. Nah jadi kepikiran nih, kalau tadi lo bisa mengenali bahwa ini bentuk majalah dengan ada gambar kelincinya ini adalah Bobo, itu kejadiannya sama seperti kalau anak kecil atau bayi itu menghafal nama yang dipasangkan dengan wajah orang gitu ya. Iya. Jadi pokoknya ini kalau yang bentukannya kayak begini, ini nanti disebutnya seperti ini gitu ya. Iya, betul. Gitu. Terus itu gimana sih caranya sampai kemudian di otak diterjemahkan menjadi huruf, menjadi suku kata? Itu cara belajar gimana sih? Ini kan kalau kita anggap otak itu sebagai sebuah superkomputer, nah maka akan terjadi banyak sekali proses coding, decoding. Bukan lagu dan kedel-kedel ya. Mohon maaf bercandaan tahun sekian ya. Ding coding decoding. Bukan. Nah, Mari kita lanjutkan. yang melibatkan jadi kan gini, di otak itu kan ada berbagai lobus, berbagai belahan-belahan area-area otak yang punya fungsinya masing-masing kan. Nah, jadi kayak misalnya gini, yang memproses bahasa dan bunyi bahasa itu ada di lobus namanya temporal. Tapi yang memproses sesuatu yang sifatnya visual itu lebih banyak di temporal kiri. Nah, yang bentuknya visual lebih banyak di temporal kanan. Nah, maka kemudian akan ada sejumlah neuron atau sel syaraf yang harus connecting nih antara kedua area tadi. Mohon maaf ya, dari zaman SMA biologi remedial nih. Faal juga nilainya segitu-segitu aja. Temporal nih kalau ditunjuk tuh temporal depan bukan sih? Bukan, Salah, itu kiri frontal, kanan. kiri kanan temporal. Oh betul juga, hafalnya frontal. Depan. Temporal Parietal. Oke. Ya tempo-tempo ingat, tempo-tempo enggak sih kayaknya gitu ya. Jadi yang lo sebut tadi adalah ini masih ada konektor dari kiri ke kanan gitu ya. Yes, gitu. Jadi harus ada jembatan, ya ada syaraf yang mengkoneksikan kiri ke kanan. Jadi nyambung tuh antara yang gambarnya muka mamah ini bunyinya, dan kalau kemudian nanti ada tulisannya, ini bunyinya mamah nih. Walaupun ketika ditanya mama itu hurufnya apa sih? Mungkin dia belum tahu. Tapi bunyi sama bentuk keseluruhan bisa mengenai. Nah, bentuk huruf, bentuk muka itu sangat saling terkoneksi tuh di otak. Oke. Berarti itu temennya si vampir dan Frankenstein yang ada sambungan kiri kanannya. Itu siapa namanya itu? Itu dia pakai alat bantu gitu ya untuk menyambungkan kiri sama kanan. Bisa jadi biar nggak buyar. Iya. Biar nyambung kiri sama kanan. Betul. Kayak begitu. Terus turun sampai ke hurufnya gimana? Kan itu tadi masih yang bentukan besar tuh. Bentukan besar visual yang kemudian jadi tersambungkan dengan bunyi tertentu. Ya. Gimana caranya sih sampai si bocah itu bisa belajar huruf yang bentuknya begini ditambah huruf yang bentuknya kayak begini digabung jadi bunyi tertentu gitu? Itu dengan memori sebenarnya pakainya juga. Jadi kalau kita nggak apa-apa yang ngebahas agak lebih dalam tentang membaca, teknik membaca ya. Kalau dalam teknik membaca itu namanya phonetic reading. Jadi membaca menggunakan phonemic reading dengan memperhatikan bunyi, satuan bunyi terkecil. Jadi satuan bunyi terkecil itu bukan huruf. Betul. Ups. Bukan. Misalnya huruf M, satuan fonemnya ada bukan M. B, B. Oke. P, P. Nah, itu fonem. Oke. Gitu. Jadi teknik yang ideal adalah kemudian dari situ turun ke bunyinya. Oke, ini huruf ini bunyinya Yang huruf bunyinya namanya huruf M. Oke. Ini gue pura-pura ngerti sih ya. Sebetulnya gue lapar, jadi gue susah ngerti tapi iyain aja. Mama. Jadi kalau ini deel. Iya, betul. Oh, deel. Saya mau pesen deel yang pakai P sama pakai DURIN. Susah. Udahlah saya mau cendol tape duren gitu ya.
Nih nyetrika gue rasa ketawa-ketawa lagi tuh sama nyetrika nih ya. Deuren. Deuren gitu kan. Itu bunyinya. Jadi itu adalah potongan-potongan yang terus kemudian diingat di otak, Ya. terus kemudian baru tersambung gitu ya. Sesungguhnya untuk membaca itu kan memang berarti butuh sebuah kemampuan yang banyak banget. Nggak sesederhana menyambungkan dan mengeja huruf sih gitu. Iya. Makanya pas di level TK itu banyak nggak tahu sih banyak atau enggak ya, sombong sekali aku bilang banyak gitu. Ada lebih dari satu cara untuk mengajarkan anak membaca gitu kan. Ada yang memang belajar dari huruf-hurufnya dikenalin, ada yang belajar dari ngenalin suku kata, ada yang dari ya itu tadi memasangkan antara picture, antara gambar langsung dengan si bacaannya, tapi terus di bawahnya dikasih nama tulisannya gitu ya. Ya, jadi mendengarkan bunyi, membaca bunyi kayak gitu. Nah, kalau gitu tuh memasangkan antara gambar dengan tulisan, sebetulnya kece tuh kalau bocah-bocah nonton YouTube ya, karena ada tulisan di bawahnya. Ada caption ya? Ada caption, apalah namanya, subtitle, caption dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa nge-boosting anak untuk belajar membaca dengan lebih baik ya. Lebih tertarik, ya kan? Gimana caranya tahu bahwa ini anak emang tertarik untuk belajar membaca dan bukan nonton doang tapi tulisannya dicuekin? Ya ditemenin. Tapi temennya boleh pegang HP, ambil main yang lain. Itu bukan ditemenin. Duduk di samping namanya. Kalau sama-sama duduk, bisa aja kalau sama-sama duduk. tiduran Nah, tuh betul. udah. Gitu. Kalau temen itu ya benar. Itu apa tuh? Siapa ini? Ini namanya siapa? Mana namanya tulisannya? Gitu kan. Rada PR ya, karena nemenin artinya ngerecokin. Gini, anak-anak itu nggak selalu nggak selalu mengartikan kita kayak gitu ngerecokin. Tapi kita hadir, terlibat dan tertarik sama hal yang menarik buat dia, itu akan menarik juga. Gitu. Akan bikin dia ngerasa, gue diperhatiin loh. Maaf ya ketawa, karena ada nih pengalaman yang gue sok-sokan tertarik, terus anaknya sebel. Anaknya kayak tahu sih kalau ini lagi diomongin gitu ya sekarang ini gitu ya. Anaknya sebel karena apaan sih nanya-nanya mulu gitu, kayak oke, salah ini. Karena gue inget kenapa waktu itu terjadi anaknya sebel itu, bukan anak yang ada di ruangan ini ya, Bukan. yang sedang ada di tempat yang lain ya. Jadi anak itu sebel karena saking akunya curious, aku nanya-nanya terus dan dia berusaha menjelaskan, tapi aku nggak paham. Jadi kan aku kalau nggak paham aku nanya lagi, terus dia kayak frustrasi. Nah itu emang ganggu sih. Maafkan mama gitu ya. Tapi kayaknya dia sebel karena dia jadi menilai dirinya sendiri gagal menerangkan. Oke. Kayaknya sih gitu. Berarti kan intinya bukan karena dia merasa terganggu nontonnya kan? Iya dong. Nggak tahu ya. Itu kayaknya udah 10 tahun yang lalu juga sih. Aku rada-rada lupa tuh persisnya kayak gimana. Ya kalau kesan yang lo tangkap begitu sih, gue cukup yakin bahwa dia bukan ngerasa terganggunya, tapi ngerasa lebih kok nggak bisa mengkomunikasikannya, gitu. Bisa jadi. Jadi kan pertanyaan lo bahwa nanti anaknya sebel dong, ngerasa terganggu. Sesungguhnya pengalaman gue sih anak tuh lebih seneng diganggu daripada dicuekin. Gitu. Sampai usia tertentu ya. Oke. Nggak tahu sih ini sampai usia tertentu atau enggak, atau memang compatibility antara dua orang itu, karena bisa aja dia merasa terganggu kalau ditanya-tanya sama A, tapi dia merasa nyaman kalau ditanya-tanya sama B gitu ya. Oke. Kalau menurut gue sih sebenarnya caregiver utama itu tuh kemungkinan besar dia nggak akan merasa terganggu. Ibu, bapak, dia kemungkinan besar nggak akan merasa terganggu seperti itu. Justru dia senang bahwa dia diperhatikan seperti itu. Sama mungkin juga menurut gue penting juga sih sebenarnya keterampilan bertanya ibunya. Itulah, kalau ibunya nggak terampil terjadilah Ya. apa gitu. Tadi tuh gue baru ngobrol ya dengan salah satu ibu pekerja kantoran di daerah Jakarta Pusat gitu, yang dia
intinya dia bertanya bagaimana cara mendekati anaknya gitu, yang anaknya kayak lagi ada masalah dan frustrasi dengan sekolahnya. Sampai si anak cowok yang kelas 7 ini mau minta izin ke ibunya untuk boleh nggak masuk gitu. Nah, dalam pembicaraan kami akhirnya ketahuan juga nih, ketangkep juga dari si ibu bahwa dia pulang kantor udah capek banget, jadi ngegas pas ketemu sama anaknya. Jadi nggak ketemu deh tuh si ibu sama anak gitu. Jadi kok pembicaraan kita jadi berat sih, kayak susah amat jadi ibu, mesti sehat mental supaya bisa supaya bisa mendampingi anaknya dengan tepat, nanyanya nggak boleh salah. Kalau misalnya ibunya, aduh bodo amat deh gue mau nanya senanya-nanyanya gue aja, nggak apa-apa juga kan? Kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi kalau ibunya suka-suka gue, nanya aja senanya-nanyanya gue, ih kenapa sih dia pakai warna pink gitu tokohnya gitu ya? Nggak apa-apa, cuman ya mungkin kalau kita mengharapkan anaknya jadi bisa kritis, anaknya bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, sementara upaya kita ya kayak tadi gitu, sekadarnya saja, ya mungkin susah tuh mencapai harapannya gitu. Atau gini, kalau menurut gue ya daripada nggak ada komunikasi, nggak ada keterlibatan sama sekali, masih mending sih, walaupun sambil capek. Tapi kita secara sadar bahwa yang ini nih kualitasnya nggak bagus nih. Nanti di saat yang saya lebih prima sebagai orang tua, maka akan punya upaya yang lebih besar lagi, biar terjadi tadi pembelajaran kepada anaknya, penambahan keterampilan, kemampuan membaca kepada anaknya gitu. Nih mungkin orang akan nganalis, wes Ating tangannya udah sedakep gini berarti nggak setuju nih sama anak nih. Enggak sih, bukannya nggak setuju, tapi tadi jadi kayak mundur sedikit dengan pikiran sendiri, karena kan gue orangnya iseng ya. Udah ketawa aja deh. Jadi emang kadang-kadang mendekati anak itu, ya baik gue maupun laki gue, emang ada niatan untuk ngerjain. Mohon maaf nih, demi kebahagiaan kami, Tuhan memberikan anak-anak kepada kami untuk kami jahilin. Jangan sering-sering dicontoh, sekali-sekali nggak apa-apa. Iya, sekali-sekali setiap hari. Sabar ya nak. Nggak apa-apa, anaknya udah gede, survive sih dengan kami. Tapi bener-bener gini, menurut gue agak terlalu berat gitu ya rasanya buat para ibu dan bapak, terutama yang masih baru, kalau dapat informasi harus begini, harus begitu, harus ini, harus begitu. Pusing gak sih? Merasa terbeban gak sih? Kayak wow, gue harus belajar banyak banget, gue kayak gak sanggup nih jadi orang tua gitu. Sebenarnya itu karena mungkin masih dalam tataran dipikirkan, atau kita biasa sebutnya dalam tataran kognitif gitu. Cobain aja dulu tanpa mikir. Setelah dipikirkan ya mungkin harus dicobain. Kalau nggak pernah dicobain, kamu tidak jatuh dalam cobaan. 29 tahun loh kita berteman loh. Ya. Masa masih kegocek, masih terjerumus dalam cobaan gitu. Pertanyaan sat-sat itu. Nah, gitu kan? Gitu. Jadi menurut gue sih ya dicobain aja dulu gitu. Belum tentu juga sih apa yang kita omongin ini memang segitu tantangannya buat anaknya. Jangan-jangan anaknya happy aja gitu kan, dengan kapasitasnya mungkin memang dia dasarnya anak yang smart, yang cepet nangkepnya, dia malah mungkin seneng kayak gitu gitu kan. Atau anaknya bisa lebih jahil daripada orang tuanya. Seperti itu. Ya. Jadi kayaknya sih ya, kalau dari obrolan kita ini, sok-sokan aja mau nyimpulin, padahal menitannya masih banyak nih. Jadi ada usaha-usaha orang tua yang memang secara saksama dan dalam tempo tidak sesingkat-singkatnya, tidak sesingkat-singkatnya itu, emang diusahakan untuk mencapai, jadi kayak punya target pengembangan anak gitu ya, supaya anak bisa begini begitu. Mungkin ada juga orang tua yang kemudian mikirnya adalah ya udah yang penting gue happy sama anak. Cuman yang model tengah ini happy sama anak adalah yang dikejar adalah happy-nya, bukan bahwa anaknya terus nanti jadi senang membaca atau jago membaca atau lebih lancar membaca di usianya dia gitu ya. Sama ada yang kategori yang terakhir adalah
harmful gitu ya. Gara-gara orang tuanya anaknya malah jadi nggak suka baca, malah nggak suka belajar. Jadi yang jahil masuk versi tengah nggak apa-apa ya, sepanjang masih bisa terkontrol dia di tengah kan. Dia tidak harmful, tidak membuat anaknya jadi malas baca. Walaupun nggak ada gunanya buat perkembangan si anak gitu kali ya dari sisi membacanya, asal jangan sampai membuat anak jadi malas membaca sih. Oke. Gitu nggak? Setuju nggak? Iya deh. Di bawah tekanan ya kamu ya. Betul dong. Gitu. Gue tuh apa ya yang gue inget dari membaca dan ke perpustakaan ya? Oh, gue itu dulu waktu kecil suka membaca, tapi gue selalu kalah sama kakak sepupu gue yang kemanapun pergi mau makan di meja makan sambil nunggu apa tuh sambil baca. Gitu. Kalau gue sih kayaknya nggak segitu-gitunya. SD ku tuh SD kecil banget, baru inget. Jadi SD gue kecil banget. Di antara teman-teman yang lain gue termasuk yang dianggap suka membaca, jadi gue suka ke perpustakaan. Dan inget sih, SD tuh bacaannya adalah Winnetou. Hai teman seusia yang kenal Winnetou, ya udah ya. Nenek gue juga. Jadi gue sama kayak nenek, loh gimana sih? Aku sebetulnya berteman dengan siapa? Nenek gue kan demensia. Dari sekian banyak hal yang dia lupakan, yang dia ingat tetap adalah Winnetou. Buat yang nggak tahu, buat yang lahirnya tahun 90-an, 2000-an gitu, Winnetou adalah satu tokoh Indian. Macam Harry Potter kali ya kalau sekarang ya, yang dikenal orang-orang karena dia Oh, berseri iya, kan, iya, dia betul, cerita betul, berseri betul, terus betul. yang kayaknya kece banget dengan semua pengalamannya gitu. Ya itu waktu SD tuh gue suka baca itu dan kalau baca itu kayaknya nggak selesai gitu, nggak berhenti gitu. Terus apa lagi ya, kunjungan ke perpustakaan. SD gue saking kecilnya perpustakaannya nggak asik sih sebenarnya, jadi ya udah gitu aja gitu. Nah, lo masih beruntung ada perpustakaannya. SD gue kayaknya enggak deh. Hah? Iya, Bukannya wajib ya semua sekolah ada perpustakaannya? karena nggak tahu ya. Mungkin SD-nya SD swasta. Waktu itu mungkin sistem pengawasannya, mutu pendidikan juga masih belum ada. Ya. Atau ada cuma sedemikian tidak dikenalkannya sehingga gue nggak tahu bahwa SD gue tuh ada perpustakaan apa enggak. Kasian. Kasiannya, sedih nggak sih gitu. Walaupun justru sebenarnya TK dan SD gue itu di bawah sebuah yayasan yang sama gitu. Nah justru waktu TK gue pernah punya pengalaman dibawa ke perpustakaan di luar sekolah yang amat sangat menyenangkan gitu. Perpustakaannya ramah anak banget yang mana sampai sekarang gue nggak tahu tapi itu perpustakaan apa ya. Secara anak TK kan mana tahu dibawa ke perpustakaan mana gitu. Ketika gue konfirmasi sama nyokap juga yang pergi ke perpustakaan kan kamu, mama kan nggak Di ikut rumah. ke perpustakaan gitu kan. Ya emang sekolah nggak kasih tahu, enggak anaknya dibawa ke perpustakaan gitu ya. Ya sedemikian casualnya lah sekolah zaman dulu ya. Pokoknya orang tua mempercayakan anaknya pada sekolah, ya terserah Terserah deh, sekolah bawa gitu aja kan. lah, bawa aja gitu Dan ya. nggak akan komplain, nggak akan apa, karena yakin dan percaya bahwa sekolah akan punya tujuan yang baik buat anaknya gitu. Jadi ini sepertinya sebuah perpustakaan milik pemerintah, entah pemerintah kota atau daerah, gue nggak tahu apa. Tapi itu ada section yang mungkin kayaknya ditujukan buat anak-anak gitu ya. Ada bangku-bangku kecil dan meja kecil, meja dengan ukuran anak TK lah ya. Tapi nggak terlalu banyak, paling 2-3 set gitu. Sisanya karpet, ada bantal-bantal gitu. Sesungguhnya gue nggak inget banget bahwa itu ada AC apa enggak, tapi tempat itu nyaman, nggak kepanasan gitu loh pokoknya. Zaman dulu pakai AC belagu loh. Sekolah kita zaman dulu mah kagak pakai AC. Ini bukan di sekolah Perpustakaan zaman dulu diulangin lagi. gitu. Jadi itu sih sebenarnya pengalaman ke perpustakaan dini ya di awal-awal gue mulai sekolah yang sangat menyenangkan. Yang sayangnya di tingkat-tingkat selanjutnya itu nggak ada tuh pengalaman ke perpus yang menyenangkan. Bahkan waktu gue kuliah pun ke perpus tidur. Karena ruang kuliah tidak ada AC tapi perpus ada AC kan? Gitu. Atau ke perpus pusat, waktu itu perpus pusat di UI ya, untuk pakai internet. Di zaman kita internet itu di warnet pun nggak secepat waktu itu katanya menurut teman-teman kalau di UI pada jam-jam tertentu di perpus pusat UI itu lebih cepet tuh internetnya. Jadi ke sana untuk pakai internet, bukan untuk
bukan untuk cari buku, bukan untuk minjem buku gitu. Dan di masa itu belum banyak buku yang tersedia di internet ya sebetulnya. Jadi internet memang belum untuk kebutuhan baca. Kalau sekarang kan mau ngomong blessing in disguise, pandemi juga kayaknya nggak enak. Tetapi memang kondisi pandemi itu membuat sekarang banyak banget materi yang tersedia secara online. Baca tuh bisa lewat online tuh bisa asik banget gitu ya. Usaha untuk membuat tertarik ke perpustakaan itu, ini kalau pakai cerita lo sih jadi ajaib gitu ya. Datanglah ke perpustakaan karena ber-AC, karena internetnya kenceng gitu. Jadi bukan karena bacanya. Sebetulnya itu yang aku lakukan kalau aku ke perpustakaan yang ada di Cikini itu, yang di Tim. Di sana gue tuh belum pernah ke sana untuk cari buku, tapi gue cari tempat buat kerja. Gue cari tempat buat kerja yang nyaman itu, sok-sok healing. Iya healing tapi kerja juga, buka laptop juga gitu. Sembari menunggu waktu untuk melakukan hal yang lain yang mungkin di daerah situ juga sih. Jadi perpus tuh sekarang masih perlu dikunjungi atau enggak? Atau jangan-jangan sekarang orang mau baca ya udahlah browsing sendiri gitu di internet? Gue sih masih sangat berharap bahwa perpus tetap menjadi tempat sumber informasi. Bukunya boleh buku fisik, boleh mungkin kita entah pinjam atau bisa punya membership untuk mengakses buku elektronik gitu ya, secara legal tentunya. Apalagi kalau misalnya kita bisa mengakses jurnal, penelitian-penelitian terbaru gitu kan, yang mana kalau kita beli sendiri mungkin aksesnya mahal banget gitu. Gue sih masih tetap berharap seperti itu gitu, bahwa kalau kita perlu informasi kita tahu carinya kemana. Ya, cuman memang edukasi orang bahwa nih kesini lo nyarinya, itu tuh memang butuh effort lagi, butuh upaya lagi gitu. Sebetulnya kan udah banyak ya usaha orang untuk membuat anak tertarik masuk perpustakaan. Baru inget nih, waktu SMP itu setiap akhir semester atau akhir tahun diberikan hadiah kepada, di setiap kelas itu dipilih anak yang paling banyak minjem buku di perpustakaan. Oh, menarik. Gitu. Di angkatan gue selalu kalah dari teman gue yang namanya Elsa Miranda. Sebut aja temennya gitu. Tapi dia emang suka banget baca gitu ya. Terus gue tuh udah mulai bosan baca. Jadi periode SMP gue udah mulai bosan baca. Gue lebih suka yang lebih kinestetik, lebih bergerak, lebih jumpalitan, lebih gak jelas gitu. Ternyata di akhir tahun gue tetap dianggap 3 besar dari kelas gue. Lah berarti teman-teman gue lebih gak suka baca daripada gue. Atau mereka mungkin punya bacaan yang lain, jadi gak ke perpus yang di sekolah itu gitu. Oh, dan ada piket jaga perpustakaan. Itu adalah usaha-usaha orang supaya ayo masuk ke perpustakaan dan membaca. Tapi kayaknya gak efek sih. Tapi itu kan, bayangin ya, itu kan zaman kita sekolah. Sekarang apa upayanya? Maksud gue gini loh, kalau kita bisa ada perpus sebagai pusat informasi, gue berharap informasinya bisa kita bisa kita pastikan dari sumber yang baik gitu loh, meminimalisir bukan hoax ya, tapi informasi-informasi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya gitu loh, dibandingkan kalau kita bebaskan terutama anak gitu ya mencari sendiri sumber bacaannya, bahan bacaannya gitu. Anak itu masih proses diajarin sampai nantinya bisa dilepas dia mengkritisi pilihan-pilihan bacaannya gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin mengkritisi pilihan bacaan, mengkritisi informasi, kayaknya episode 3 aja gimana? Boleh nggak? Setuju. Timekeepernya galak ini depan kita betul, nih. Betul, gitu. menit by menit. Ayo simpulkan loh, enak kan? Kan lo yang ngomong, gue yang nyimpulin. Di sini tuh nggak ada fasilitator, nggak ada moderator, nggak ada pembicara. Di sini emang kita ngemeng semuanya. Tapi kalau diinget sih sebetulnya yang pertama tadi kita lagi ngomongin tentang bobo yang diinget.
gimana sih kita bisa baca gitu ya. Dengan penjelasan lo yang sangat faali tadi dan sangat biologis tadi itu, gue cuma ingat bahwa ini ada sambungan dari otak kiri ke otak kanan yang dari temporal itu ya. Yang satu itu yang memorinya adalah memori suara, yang satu lagi adalah memori visual, memori bentuk. Nah, disambungin tuh, itu adalah basicnya membaca tuh belajarnya seperti itu. Gitu. Terus udah gitu kita tadi ngebahas juga tentang membuat orang tertarik membaca, membuat orang tertarik ke perpustakaan gitu dengan cara apa aja, dengan pengalaman-pengalaman menarik di perpustakaan. Yang buat lo menarik, buat gue nggak ada menarik-menariknya itu gitu ya kayaknya. Bahkan ketika sudah ada hadiah sebagai pengunjung perpustakaan, tetap aja pada akhirnya nggak membuat anak-anak jadi tertarik untuk ke perpustakaan gitu. So far sih itu yang aku ingat. Ada lagi? Ya mungkin ini buat teman-teman sekalian, masih banyak hal yang mungkin harusnya kita bisa bahas lagi. Mungkin nanti kita bikin episode kesekian lagi. masih terkait dengan janji-janji surganya banyak banget. Mungkin kan baru bilang mungkin gitu kan. Kita menunggu komennya, usulannya, tanggapannya terhadap episode ini. Jangan lupa cek Instagram Si Kopi Coklat, TikTok dan YouTube semuanya @sikopicoklat. Lalu juga kita ada website. Ya, namanya sikopicoklat.super.site. Site-nya SITE ya. Jadi sikopicoklat.super.site. Site. Ya, site itu. Di website itu juga akan ada form. Jadi kalau mau usul, mau meninggalkan jejak itu mau bisa nanya, maksudnya mau ngusulin topik, bisa isi di form itu. Oke. Berarti untuk hari ini udahan. Kita mau bilang si kopi coklat apa si kopi cendol? Si kopi coklat yang hari ini cendol. Bukan cendol. Apa sih? Ini ditinggal. Awas ya kalau balik lagi ya. Suara ini burung tadi. Hah?